Oh ya, untuk beberapa ya target waktu itu saya diajari tentang impian, impian yang saya tulis, kemudian apa yang sudah terwujud. Yaitu pertama waktu itu kan ditargetkan untuk menjadi seorang stokis dan alhamdulillah impian itu terwujud ya. Wujud. Saya menulis impian stokis itu tahun 2000 sekitar 2018, tapi ya betul tahun 2018 saya stokis. Selamat pagi. Sore hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa dari Susukan Banjarnegara. Dia adalah stokis muda yang baru menikah, baru sebulan menikah apa ya kalau nggak salah. Dan jadi nanti kita ngobrol-ngobrol Mas Adi ya supaya teman-teman nanti tahu dan terinspirasi dari pengalaman Mas Adi menjalankan bisnis NASA. Mas Adi itu nanti kita share linknya ke jaringannya Mas Adi supaya jaringannya Mas Adi juga bisa nonton. Monggo perkenalan dulu Mas Adi, sedikit nama, istrinya sudah berapa, anaknya sudah berapa. Ya, halo saudara semua. Nama saya itu Adi Prianto ya. Saya berasal dari Banjarnegara, tepatnya di Kecamatan Susukan, desanya di Panusan Kulon. Betul sekali, alhamdulillah bahagia ya tahun ini habis menikah. Nah, ya itu perkenalan singkat saya, dan saya alhamdulillah di NASA itu sudah 5 tahun berarti untuk tahun sekarang. Jadi gabung dulu tahun 2015. Jadi stokis tahun 2015. Jadi stokis itu tahun 2018. 2018. Berarti berapa tahun? 3 tahun ya? Ya perjalanannya ya 3 tahun lah. 3 tahun kurang lebih lah ya. Sekarang peringkatnya apa Mas Adi? Peringkat ya masih manager, ini mau menuju per manager. Amin. Semoga cepat. Menuju Daman, menuju Kron pokoknya. Iya, menuju Kron. Bareng-bareng ya, sukses bareng. Nah, dulu sebelum menekuni bisnis NASA, Mas Adi profesinya apa? Dulu sebelum kenal masih ya kerja di pabrik, karena dulu saya setelah lulus ke sekolah itu ya pasti kerja. Nah, aku sebelum masuk NASA ya kerja di pabrik, berarti dari tahun 2013 2012 ya, berarti ada 2 tahunan saya kerja dulu di pabrik di Jakarta. Itu pas waktu kerja di Jakarta baru lulus sekolah ya, lulus SMU. Ya, lulus sekolah SMK terus langsung dari kerja di pabrik selama yaitu 3 tahunan itu udah kerja sebelum kenal NASA ini ya. Ya. Terus siapa yang mengenalkan NASA sama Mas Adi? Yang mengenalkan bisnis ini itu kakak ipar ya, kakak ipar saya itu dulu sih sebenarnya udah dikenalkan dari dari aku masih sekolah udah dikenalkan, tapi ya nggak tahu NASA itu apa, belum tertarik apa itu bisnis apa, ya nggak tahu, pokoknya nggak tahu. Nah, setelah Lebaran tahun 2015 kan pulang. Nah, waktu itu ditanya lagi sama kakak ipar, nah, daripada pulang lagi ke Jakarta ikut kerja kan, nah, mending ikut bisnis bantuin kakak ipar gitu. Akhirnya ya tertarik lah mencoba. Nah, akhirnya ikut gabung di bisnis NASA. Sempat jadi admin stokis dulu ya? Ya, jadi admin dulu. Waktu pertama gabung ya dari admin dulu, bantu kakak ipar stokis R802.
Siapa namanya? Itu Pak Suranto, Demen, Pak dia kakak ipar itu Kak Ya, Suranto. Suranto ya, 18 berapa? Kodenya Eh, 802 ya. Ya banyak negara ya, susukan ya. betul. Berapa bulan jadi admin stokis? Berarti kalau jadi admin sekitar 7 sampai 8 bulanan lah. 8 Kan bulanan. dari jadi admin kemudian ikut-ikut pelatihan. Nah, setelah itu naik karir karena paham, nah akhirnya bisa menjadi seorang stokis. Itu Berarti pelatihan apa aja yang 8 bulanan lah. diikuti? Pelatihan apa aja Yang yang diikuti? diikuti ya latihan yang diikuti itu kegiatan rutin di rumah beliau itu Pak Suranto, itu kakak ipar saya, itu home sharing ya. Home Ya. sharing rutin setiap malam, waktu itu malam malam Sabtu. Jadi hari Jumat malam itu ngadain home sharing rutin. Kemudian kegiatan home sharing, setelah itu kegiatan pertemuan kayak NDO, NDT itu yang diselenggarakan oleh Upline ya saya ikuti. Kemudian kegiatan pendidikan seminar KD Plus atau pendidikan percepatan sukses di NASA saya ikuti waktu itu. Nah, karena saya mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut ya, dan makin pahamnya ketika saya ikut pendidikan KD Plus. Nah, dari situ saya lebih paham pentingnya bisnis NASA, pentingnya membangun aset di NASA. Akhirnya saya lari kencang. Jadi pas saya ikut KD Plus itu peringkat masih manajer ya. Manajer, Ya. kemudian setelah plus 3 bulan saya SM, dari SM jarak 3,5 bulan lah. 4 bulan lah, 4 bulan GM. Nah, jadi percepatannya alhamdulillah karena paham langsung membangun. Nah, bisa cepat menjadi seorang stokis. Tahu berarti bulan apa tahun berapa itu ikut KDI? Ikut KDI bulan Agustus kalau nggak salah, Beb. Tahun 2016. 2016. Kenapa kok waktu itu memutuskan ikut KDI? Katanya kan banyak orang yang bilang mahal. Pertama dulu pas ikut KDI kan ya karena informasi yang di KDP itu disarankan sangat harus diketahui sama Pak Suranto ya, dipromosikan oleh beliau. Kamu harus ikut KD Plus biar makin paham, biar enggak jadi admin terus, nanti bisa berdiri sendiri menjadi seorang stokis. Nah, akhirnya memberanikan diri. Selagi pula saya dikasih dikasih kayak gaji ya, dikasih uang buat ikut juga kan. Waktu itu kan saya masih jadi admin, jadi masih ada penghasilan dari itu. Ya, jadi buat ikut KD Plus. Nah, walaupun dulu masih 700.000. Nah, walaupun 700.000 dari ambil dari situ, akhirnya saya beranikan untuk ikut biar lebih paham lagi tentang sebuah bisnis NASA. Kalau pengalaman apa pahit, mungkin yang paling pahit ditolak orang, atau mungkin apa ada yang dialami yang paling pahit apa? Bisa diceritakan Mas Adi? Perjalanan dalam menjalankan usaha ini, bisnis ini, pengalaman yang paling pahit itu apa ya? Ya seperti ngantar produk, panasan, kehujanan, ditolak orang itu sebenarnya udah biasa gitu. Jadi udah nggak kerasa kalau ditolak, kemudian dicemooh udah biasa kan. Nah, paling pahit ya itu ketika nganter barang itu kan dulu masih pakai motor, banyak kempes, dorong ke cari bengkelnya jauh banget itu kan itu kemudian pernah ke tempat mitra ya, ke Karawang, ke Tangerang. Nah, itu pernah ditilang oleh polisi sampai
Jadi kan ada ketika perjalanan dari rumah ke tempat mitra itu kan pakai motor ya, naik motor. Nah, kemudian di perjalanan itu ada operasi di jalan ya, operasi lalu lintas ya. Nah, padahal ya saya kan semuanya lengkap ya, surat-surat lengkap, motornya juga beres, ditilang, dikasih surat. Ini. Kenapa ditilang? Nah, kemudian ya akhirnya ya alasannya spionnya kurang SNI ya, kurang besar, kemudian apa ya pokoknya alasannya banyak. Jadi ditilang 3 kali, 3 sampai 4 kali. Selama perjalanan 4 kali ditilang. Ya habis. Habis. Masya Allah. Luar biasa pengalamannya ya. Uangnya habis ya. Itu yang paling masih terikat. Kan saya ingat sekali pas saya berangkat, kemudian kan itu siang lah ya. Berarti saya berangkat pagi, terus sampai Indramayu itu ada operasi, itu masih lolos di situ. Kemudian dari Indramayu sampai ke Cirebon, nah di Cirebon saya ditilang. Nah itu kan dikasih surat, kemudian katanya disuruh sidang. Kalau misal ikut sidang ya aku harus lagi ya ribet, akhirnya saya bayar aja di situ. Nah akhirnya kan bisa jalan. Nah terus jalan lagi sampai ini apa Cirebon lagi itu daerah mana ya, lupa lah, itu ditilang ya, pokoknya sampai 4 kali ditilang di jalan, sampai uangnya habis. Akhirnya ke teman pinjam uang dulu waktu itu yang masih saya ingat. Untung ada temannya yang mau minjemin coba. Nah itu pengalaman yang paling pahit ya menurut Mas Adi. Kalau pengalaman yang paling menyenangkan ada? Pengalaman yang paling menyenangkan itu ketika closing produk, harganya misalkan waktu itu saya ingat sekali pertama closing padahal paket langsing ya ke Sulawesi waktu itu kan harga produk sekitar 350 ya. Nah, tapi di transfernya sama orang itu 400 lebih. Nah, aku tanya ke orangnya ya, Bu, ini kok transfernya lebih banyak ya gitu. Nah, terus orangnya bilang, gak apa-apa Mas, itu lebihannya bisa buat beli buah Masnya gitu. Mantap itu, sering-sering aja kayak gitu. Ya itu, ya kelihatannya lucu, kelihatannya menyenangkan gimana, tapi kok heran ini orang kok baik kasih totalan segini kok malah dilebihin kan kayak gitu waktu itu. Berarti itu jarang-jarang ya lewat Facebook. Lewat Facebook waktu pertama-tama ya, lewat Facebook waktu itu. Ya. Seringkali mengembangkan bisnis kita di Bisnasa itu lewat Facebook ya Mas ya. Nah, kebanyakan waktu awal kenal NASA kemudian diajari Facebook ya lewat Facebook waktu itu, belum merambah ke YouTube, belum merambah ke kayak WhatsApp bisnis kan waktu itu belum ada, belum tenar lah. Yang kayak web kan. Nah, pas zamannya Facebook itu masih booming, Facebook itu masih ramai banget. Kemudian ya halaman. Nah, kalau sekarang kan di Facebook itu di marketplace ya juga masih banyak ya bisa. Dan banyak lagi untuk online itu masih banyak pengembangannya. Itu saya lewat Facebook. Terus kalau ini impian Mas Adi yang sudah terwujud di bisnis NASA itu? Oh ya, untuk beberapa ya target waktu itu saya diajari tentang impian yang saya tulis, kemudian apa yang sudah terwujud. Yaitu pertama waktu itu kan ditargetkan untuk menjadi seorang stokis, dan alhamdulillah impian itu terwujud ya. Saya menulis impian stokis itu tahun sekitar 2018, tapi ya betul tahun 2018 saya stokis. Dan kemudian saya menulis impian bisa merenovasi rumah orang tua, alhamdulillah terwujud juga, bisa merenovasi rumah. Kemudian
tahun 2019 saya memiliki impian untuk membeli kendaraan, dan alhamdulillah juga terwujud kendaraannya menjadi ya, terwujud kendaraannya menjadi roda saya untuk menjalankan bisnis. Kemudian ini kemarin juga terwujud lagi, yaitu impian selanjutnya itu memiliki istri, dan akhirnya punya istri juga, dan sekarang ini masih punya banyak impian lagi ke depannya. Ya, berarti harapan ke depan apa ini? Harapan ke depan 1 tahun lah, 1 tahun ke depan. Ya, harapannya 1 tahun ke depan pastinya saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa bermanfaat untuk jaringan saya, menyetokiskan mitra-mitra saya ya, biar ada bisa bagiannya sama seperti saya, bisa mewujudkan impian mereka seperti saya, dan pokoknya bisa lebih berkembang lagi, lebih bahagia lagi, lebih sejahtera. Amin. Ya. Terakhir sebelum ditutup videonya, pertanyaan saya adalah gimana sih menghadapi kondisi sekarang yang sedang PSBB, di rumah saja, karantina, tetap bisa berkembang, itu bagaimana caranya menurut Mas Adi? Tipsnya bagaimana, dan pesan Mas Adi buat jaringan semua teman-teman mitra-mitranya Mas Adi apa? Ya, ini sedikit tips dari saya, pesan dari saya, yaitu ketika kita berbisnis kemudian kita menghadapi suatu kondisi di mana itu kondisi sulit atau kondisi mudah. Nah, ketika kita menghadapi kondisi sulit, contohnya sekarang ya kayak pandemi COVID ini, yang pertama itu ya kita jangan larut ikut dalam kondisi seperti ini. Jadi kita harus bisa positif, bisa bergerak merubah keadaan kita, bukan menunggu keadaan menjadi lebih baik, tapi kita harus merubah keadaan kita ini menjadi harus lebih baik lagi dari ini gitu. Agar kita tetap bisa survive, kemudian kita tetap bisa semangat dengan terus bersyukur karena kita sudah bisa ya bisa mendapatkan sampai hal ini ya. Nah, banyak orang yang masih kekurangan dari ini, maka kita harus tetap semangat, kemudian selalu menjaga situasi, menjaga komunikasi dengan para mitra, kemudian tetap selalu bersyukur. Nah, itu paling utama, kita harus menjaga pikiran kita agar kita tetap semangat untuk menularkan vibrasi yang sama ke banyak orang. Yes. Oke, terima kasih Mas Adi atas wawancaranya, sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti video ini bisa ditonton oleh banyak orang dan menginspirasi juga ke jaringannya Mas Adi, sehingga jaringan Mas Adi bisa lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, dan menyusul kesuksesan Mas Adi menjadi stokis gitu ya. Saya tutup dulu videonya, video YouTube ini. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, serta subscribe. Tetap di rumah saja sampai kondisi membaik, dan jangan lupa cuci tangan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia makmur, raya berkeadilan. Sebentar Mas Adi, belum tak tutup. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Follow kami di Instagram dan Facebook, karena semua itu gratis.